Di dunia syamanisme atau perdukunan Korea Selatan, ada sebuah ritual sesat yang dinamakan Yommae. Yommae adalah ritual yang dilakukan seorang dukun atau mudang yang bersekutu dengan iblis atau arwah jahat untuk tujuan memperkuat kekuatan supranatural dukun tersebut. Dan untuk melakukan Yommae, seorang dukun akan menculik anak kecil untuk ia sekap dan dibuat sekelaparan mungkin hingga kondisi si anak tersebut kurus kering dan sekarat. Dan setelah si anak dalam kondisi tersebut, si dukun akan membunuhnya agar bisa menangkap dan mempergunakan rohnya. Namun beberapa sumber mengatakan bahwa anak yang digunakan dalam ritual Yommae ditumbalkan kepada iblis atau arwah jahat, dan sebagai gantinya, si dukun akan diberikan kekuatan supranatural oleh iblis atau arwah jahat tersebut. Film dimulai dengan seseorang berpakaian khas dukun Korea turun ke ruang bawah tanah kediamannya dan menyimpan sepiring makanan di bawah pintu sebuah ruangan. Tidak lama, dari lubang yang ada di pintu tersebut, keluar sepasang tangan anak kecil yang kurus kering, mengambil makanan tersebut. Setelahnya, si dukun pergi ke ruang prakteknya, dan terlihat memilah beberapa potongan koran, yang semuanya memuat artikel yang memberitakan anak hilang. Dan, lewat adegan di ruang bawah tanah tadi, dan koran-koran tersebut, sudah jelas terlihat bahwa si dukun ini tengah menjalani ritual Yommae. Lanjut. Setelah menyimpan koran tadi, dan beberapa perkamen lainnya di meja ritualnya, si dukun menyembah-nyembah altar pemujaannya, sambil memohon kepada sesuatu yang disembahnya itu, untuk menentukan tanggal untuknya. Kita panggil saja sesuatu yang disembahnya itu dengan nama iblis, karena ritual yang biadab seperti ini, tentunya hanya dilakukan oleh manusia jahat, yang bersekutu dengan setan atau iblis. Lanjut. Si dukun terlihat sudah diberitahu oleh iblis, tentang tanggal yang ia minta sebelumnya. Dan setelahnya, si dukun pun menulis kata kematian di salah satu tanggal di kalendernya. Dan lewat hal tersebut, kita bisa tahu bahwa tanggal tersebut adalah hari di mana si anak yang disekap olehnya akan dieksekusi. Singkat cerita, hari tersebut pun tiba. Si dukun terlihat membawa sebilah pisau dan seonggok daging turun ke ruang bawah tanahnya. Setibanya di sana, si dukun masuk ke ruang tahanan, lantas memancing si anak agar mau memasuki sebuah gentong dengan menggunakan daging yang ia bawa. Karena si anak selama ini dibuat kelaparan, dan hanya diberi makan agar bisa bertahan hidup dalam kondisi sekarat saja, si anak pun terpancing dan memasuki gentong. Dan setelahnya, seolah sudah tidak mempunyai hati, tanpa rasa bersalah sedikit pun si dukun membunuh si anak tersebut. Dan tidak lama setelahnya, si dukun terlihat dirasuki oleh iblis sembahannya, dan di dalam gentong yang tadi, jasad si anak sudah menghilang, dan ruang dalam gentong tersebut berubah menjadi sebuah pintu atau portal, yang mungkin menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib. Dan tiba-tiba, pintu ruangan tahanan tersebut pun tertutup dengan sendirinya. Selamat datang di kanal LKS Movie. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari salah satu episode di film serial antologi horor Korea yang berjudul Gudam. Episode yang kali ini saya ceritakan, sebenarnya episode terakhir dari serial tersebut. Namun karena serial ini episodenya sengaja dibuat acak oleh sang sutradara, dan tidak disusun secara kronologis, maka saya akan menyusunnya secara kronologis dalam alur cerita film video ini, dan video-video selanjutnya. Dan episode dengan judul Rebirth ini, adalah cerita awal yang memulai keseluruhan cerita dari film serial Gudam. Karena adegan terbukanya portal ke dimensi lain atau dunia paralel dalam sebuah gentong, yang baru saja kita lihat, adalah cikal bakal terjadinya fenomena supranatural lainnya, di episode yang lain. Yang tentunya, setiap episode terjadi di semesta yang sama, dan saling berkaitan satu sama lain. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjutkan alur ceritanya. Tapi sebelumnya, saya mengingatkan kepada teman-teman yang menonton video ini, untuk subscribe channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat menonton! Film kembali dimulai, ke beberapa waktu setelah ritual Yommae selesai. Kali ini, si dukun terlihat menguburkan sebuah kotak, yang berisi sepasang kaki salah satu anak tumbal ritualnya. Melihat banyaknya tumpukan batu di tempat tersebut, dan mengingat banyaknya berita kehilangan anak lewat koran sebelumnya, kita bisa tahu bahwa si dukun telah menculik banyak anak, demi suksesnya ritual Yommae tersebut. Dan mungkin saja, daging yang tadi sempat diberikan kepada anak terakhir, adalah daging anak-anak yang lainnya. Lanjut. Sekarang, si dukun terlihat mempunyai kekuatan supranatural yang kuat. Terbukti saat ia dengan mudah menerawang dan meramalkan waktu kematian, milik salah satu suami klien atau pelanggannya. Dan bahkan, ia juga menawarkan kepada si klien tersebut, bahwa ia bisa mempercepat kematian suaminya itu. Klien yang notabene istri dari seseorang yang kaya raya itu, langsung menerima tawaran jasa dari si dukun. Karena diketahui, wanita tersebut ingin suaminya cepat mati, agar ia bisa menguasai harta kekayaannya.
Dan setelah menerima beberapa lembar cek dari kliennya itu, si dukun memberi wanita tersebut secari kertas mantra, dan menyuruh si wanita menyimpannya di bawah bantal suaminya. Dengan begitu, kekuatan gaib akan mempercepat kematian suaminya itu. Adegan berpindah ke pelanggan si dukun selanjutnya, yang meminta si dukun untuk menemukan keberadaan anaknya yang hilang. Dan setelah menerawang beberapa saat, si dukun pun menyadari bahwa anak yang dimaksud pelanggannya itu, adalah anak yang menjadi tumbal ritual terakhirnya. Tidak lama, lemari tempat ia menyimpan gentongnya, tiba-tiba bergetar, dan membuat benda-benda lainnya yang ada di ruang prakteknya, juga ikut bergetar. Hal tersebut dikarenakan Rosie anak yang notabene terjebak bersama si dukun, menyadari kedatangan ibunya, dan mungkin berusaha memberitahukan kepada ibunya, perihal apa yang terjadi. Si ibu pun bisa melihat bayangan anaknya di mata si dukun, sedang meronta-ronta dan berusaha keluar. Menyadari semua itu, si dukun pun bergegas mengusir pelanggannya tersebut dengan kasar. Malam harinya, si dukun terbangunkan dari tidurnya, oleh suara gaduh yang berasal dari ruang prakteknya. Si dukun pun mengeceknya, dan mendapati keadaan ruang pemujaannya itu dalam keadaan yang berantakan. Ia pun bergegas meletakkan kembali salah satu berhalanya ke tempat semula, dan dengan penuh rasa bersalah, si dukun menyembah-nyembah berhalanya tersebut. Tidak lama, lemari tempat menyimpan gentongnya terbuka sendiri, membuat si gentongnya terbalik, dan isi di dalamnya tumpah. Melihat hal tersebut, si dukun terlihat mengerang, sambil sesekali mencakar lantai. Ia pun menghampiri gentong tersebut, dan memakan semacam tanah yang tumpah dari gentong itu sebelumnya. Tidak lama setelahnya, si dukun terlihat sangat kesakitan. Dan setelah beberapa saat, mengerang-ngerang dan menggeliat di lantai, tiba-tiba perutnya membesar dengan sendirinya. Dan terlihat, di dalam perutnya tiba-tiba ada sesosok bayi, yang tengah berusaha untuk keluar. Tidak lama, perut si dukun pun sobek dan terbuka dengan lebarnya, membuat si dukun tewas seketika itu juga. Dan terlihat, bayi yang ada di dalam perutnya tadi, melambaikan tangannya keluar. Selanjutnya kita akan melihat, bayi yang jelas-jelas bukan anak manusia tersebut, merangkak keluar dari pakaian si dukun. Dan terlihat, sekujur tubuhnya dipenuhi oleh semacam sisik yang berwarna merah. Di film ini tidak dijelaskan, apa alasan ritual Yom-Mae si dukun tersebut berubah menjadi petaka, dan malah mencelakai si dukun. Tapi yang jelas, si bayi tadi bukan lahir untuk yang pertama kalinya, mengingat judul episode ini adalah Rebirth, atau lahir kembali. Dan seperti yang di awal video ini saya sampaikan, kehadiran portal ke dimensi lain, ditambah kelahiran iblis yang baru saja kita saksikan, akan menjadi cikal bakal terjadinya fenomena gaib, di episode Godeam yang lainnya. Episode ini pun diakhiri, dengan ibu dari si anak yang jadi tumbal si dukun, terlihat gantung diri di pohon dekat pemakaman korban-korban si dukun. Meski tidak dijelaskan di dalam film, saya asumsikan si ibu yang menyadari adanya keterkaitan antara si dukun dengan anaknya yang hilang, memutuskan untuk memeriksa sekitaran kuil kediaman si dukun, dan setelah menggali salah satu kuburan yang masih baru, ia menemukan kotak yang sempat si dukun kubur sebelumnya, dan setelah mendapati kaki dan barang-barang anaknya di peti tersebut, si ibu pun lantas bunuh diri. Atau mungkin, si ibu hanya kebetulan saja memutuskan bunuh diri di sana, tanpa mengetahui adanya kuburan korban-korban tumbal di tempat tersebut. Karena asumsi saya sebelumnya bisa terbantahkan, mengingat di adegan akhir ini, kita akan melihat ada tumbuhan yang baru saja tumbuh di atas kuburan si anak. Yang artinya, dengan adanya tumbuhan itu, tidak mungkin kuburan tersebut sempat dibongkar lalu ditutup kembali. Setelah video ini selesai saya upload, video alur cerita film Gudam lainnya, akan segera saya buatkan alurnya juga. Dan nanti, linknya akan saya taruh di deskripsi video yang ini. Sudah saatnya kanal LKS Movie pamit undur diri, jangan lupa subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.